Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Triara dengan NIM 2303200053. Saya berasal dari kelas 6C Agribisnis Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai prinsip ekonomi dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Setiap hari, manusia makan, minum, membeli pakaian, menggunakan kendaraan, memakai listrik, membeli kebutuhan kuliah, menggunakan handphone, sampai menggunakan internet. Semua hal tersebut termasuk bagian dari kegiatan konsumsi. Konsumsi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa konsumsi, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa semata. Islam mengatur bagaimana manusia menggunakan hartanya dengan baik, bijak, dan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran syariah. Di zaman sekarang, gaya hidup manusia semakin berkembang. Banyak orang yang membeli barang bukan hanya untuk kebutuhan saja, tapi karena mereka bisa gengsi, mengikuti tren, atau ingin dipuji oleh orang lain. Karena itu, kadang ada juga yang terlalu boros, menggunakan uang hanya demi kesenangan sesaat tanpa memikirkan manfaatnya. Karena itulah Islam memberikan pedoman mengenai konsumsi supaya manusia dapat menggunakan harta dengan benar dan tidak terjebak dalam perilaku yang berlebihan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi harus memperhatikan halal dan haram, manfaat barang, cara memperoleh harta, serta dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa manusia boleh menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap harus menjaga kesederhanaan, keseimbangan, dan rasa syukur. Melalui prinsip konsumsi dalam Islam, manusia diajarkan untuk hidup sederhana, tidak boros, menggunakan harta dengan bijak, membantu sesama, dan menjaga keberkahan dalam kehidupannya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, itu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas manusia berkaitan dengan konsumsi, karena setiap orang membutuhkan sesuatu untuk menunjang kehidupannya. Misalnya, manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan tubuh, membutuhkan pakaian untuk melindungi diri, membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, serta membutuhkan pendidikan, transportasi, dan alat komunikasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua kegiatan menggunakan barang dan jasa tersebut disebut sebagai konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia. Tanpa adanya konsumsi, manusia akan kesulitan menjalani kehidupan dengan baik. Namun, dalam Islam, konsumsi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memakai atau menggunakan barang semata. Konsumsi juga berkaitan dengan moral, tanggung jawab, dan nilai ibadah. Dalam Islam, bahwa manusia boleh menggunakan harta dan menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan baik dan tidak melampaui batas. Karena itu, dalam Islam, konsumsi harus memperhatikan apakah barang tersebut halal atau haram, apakah cara mendapatkannya halal, apakah barang yang digunakan itu bermanfaat, dan apakah penggunaannya dilakukan secara wajar atau berlebihan. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang yang membeli barang hanya karena ingin mengikuti tren atau gaya hidup orang lain. Karena seseorang membeli barang mahal padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Hanya karena supaya dianggap keren atau mampu oleh di lingkungan sekitarnya. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang dianjurkan karena dapat membuat manusia menjadi boros dan terlalu fokus pada kesenangan dunia. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang
penting untuk kehidupan, sedangkan keinginan belum tentu benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli makanan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan, tetapi membeli barang mewah secara berlebihan hanya demi gengsi, lebih dekat kepada keinginan. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Manusia tidak boleh terlalu pelit sampai tidak mau memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga tidak boleh terlalu boros dan menghambur-hamburkan harta. Prinsip ini bertujuan supaya manusia dapat hidup dengan lebih tenang, sederhana, dan lebih penuh rasa syukur. Islam juga mengingatkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia artinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia harus lebih berhati-hati dalam menggunakan harta dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia atau dapat merugikan diri sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang membeli makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Hal tersebut termasuk konsumsi karena makanan digunakan untuk menjaga kesehatan dan tenaga. Contoh lain adalah mahasiswa membeli buku, alat tulis, atau laptop untuk membantu kegiatan kuliah. Penggunaan barang tersebut termasuk konsumsi yang bermanfaat. Selain itu, seseorang yang menggunakan penghasilannya untuk membantu kebutuhan keluarga juga termasuk bagian dari kegiatan konsumsi yang baik. Namun, kadang ada orang yang membeli barang mahal hanya demi gengsi atau supaya terlihat kaya di media sosial, padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dalam Islam, sikap seperti ini kurang baik karena termasuk perilaku yang berlebihan. Adapun contoh lainnya yaitu misalnya ada seseorang yang membeli makanan terlalu banyak sampai akhirnya dibuang dan menjadi sampah. Dalam Islam pemborosan seperti ini tidak dianjurkan karena masih banyak orang lain yang kekurangan makanan. Sebaliknya, orang yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan hartanya secara bijak dianggap lebih mencerminkan prinsip konsumsi yang baik dalam Islam. Selanjutnya adalah konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan dilakukan untuk memperoleh manfaat serta keberkahan dalam kehidupan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dunia atau mencari kesenangan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai ibadah, tanggung jawab, moral, dan aturan syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia boleh menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus tetap dilakukan dengan secara halal, baik, dan tidak berlebihan. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya berbicara tentang banyaknya barang yang digunakan, tetapi juga membahas dari mana barang tersebut diperoleh, bagaimana cara menggunakannya, apakah barang yang digunakannya itu halal, apakah penggunaannya dapat bermanfaat, dan apakah penggunaannya mendatangkan kebaikan atau justru mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak boleh menggunakan harta hanya untuk memuaskan hawa nafsu tanpa memikirkan dampaknya. Islam juga mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, konsumsi dalam Islam memiliki beberapa prinsip penting seperti mengonsumsi barang halal, tidak boros, tidak berlebihan, hidup sederhana, menjaga kesehatan, dan menggunakan harta untuk hal yang bermanfaat. Islam sangat menekankan pentingnya konsumsi barang yang halal dan baik. Artinya bukan hanya barang halal, tetapi cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang halal. Misalnya, makanan yang dibeli dari hasil kerja jujur tentu berbeda dengan makanan yang dibeli dari hasil penipuan atau korupsi. Dalam Islam, sesuatu yang diperoleh dari cara halal haram dianggap
tidak membawa keberkahan, walaupun jumlahnya yang didapatnya itu banyak. Selain itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga mengajarkan kesederhanaan dalam hidup. Islam tidak melarang manusia memiliki barang bagus atau hidup nyaman, tetapi manusia tidak boleh hidup secara berlebihan sampai lupa sama diri sendiri. Sekarang banyak orang yang rela menghabiskan banyak uang hanya untuk demi mengikuti gaya hidup atau tren media sosial. Kadang seseorang membeli barang mahal hanya supaya dianggap keren atau tidak kalah dengan orang lain. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang baik karena dapat membuat manusia menjadi boros dan terlalu mencintai dunia. Islam juga mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak selalu diukur dari banyaknya barang yang dimiliki, tetapi juga dari rasa syukur dan keberkahan hidup. Prinsip konsumsi dalam Islam juga mengajarkan bahwa manusia untuk tidak menghambur-hamburkan harta. Harta seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, pendidikan, kesehatan, ibadah, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya, bukan digunakan untuk sesuatu yang sia-sia atau hanya demi kesenangan sesaat. Selain itu, Islam juga selain itu konsumsi dalam ekonomi syariah juga memiliki nilai sosial sosial. Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang memiliki rezeki lebih, maka dia dianjurkan membantu masyarakat melalui sedekah, zakat, infak, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi banyak orang atau bagi orang lain. Islam juga melarang manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh dan kehidupannya. Karena itu, Islam melarang minuman keras, narkoba, makanan yang haram, dan segala sesuatu yang merusak kesehatan maupun moral manusia. Dalam ekonomi syariah, menjaga kesehatan juga termasuk bagian dari tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Selain itu, konsumsi dalam Islam mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas rezeki yang dimiliki. Kadang manusia terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Akibatnya, manusia merasa kurang terus-menerus walaupun sebenarnya kebutuhan hidupnya sudah cukup. Dalam Islam, rasa syukur yang sangat penting supaya manusia dapat hidup lebih tenang, sederhana, dan tidak dikuasai sifat yang tamak. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya ada seseorang yang membeli makanan halal dan bergizi untuk keluarganya. Hal tersebut termasuk konsumsi yang baik karena memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang menggunakan uang kiriman orang tua secara hemat untuk kebutuhan kuliah dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada seseorang yang membeli pakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tanpa memaksakan diri demi mengikuti tren atau gengsi. Contoh lain, seseorang yang memiliki penghasilan yang lebih lalu menyisihkan sebagian uangnya untuk bersedekah, membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebaliknya, ada orang yang suka membeli barang secara berlebihan hanya karena diskon atau mengikuti tren sampai akhirnya banyak barang yang tidak terpakai. Dalam Islam perilaku seperti ini itu tidak termasuk pemborosan. Ada juga orang yang rela berhutang demi membeli barang mewah, padahal kebutuhan pokoknya belum bisa dia terpenuhi. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang baik karena menunjukkan penggunaan harta yang tidak bijak. Contoh lainnya adalah seseorang yang memilih membeli makanan sehat dan halal, walaupun sedikit lebih mahal dibanding makanan yang tidak jelas kualitasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, kualitas dan keberkahan lebih penting dibandingkan dengan sekadar harga yang murah atau banyak.
Melalui prinsip konsumsi dalam Islam, manusia diajarkan untuk hidup lebih sederhana, bijak dalam menggunakan harta, serta menjaga keseimbangan hidup dan selalu bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertian maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak hanya dinilai dari banyaknya barang yang digunakan atau seberapa besar kepuasan yang diperoleh seseorang. Islam memiliki ukuran yang lebih luas dalam menilai suatu konsumsi, yaitu berdasarkan maslahah. Maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan manusia, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Dalam Islam, sesuatu dianggap baik bukan hanya karena menyenangkan atau menguntungkan secara materi, tetapi juga karena dapat membawa manfaat yang benar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu, dalam ekonomi syariah, konsumsi harus memberikan maslahah atau manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Barang atau jasa yang dikonsumsi seharusnya membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik, sehat, amanah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep maslahah menjadi sangat penting karena manusia seringkali membeli atau menggunakan sesuatu hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu tanpa memikirkan manfaat maupun dampaknya. Kadang seseorang membeli barang hanya karena mengikuti tren, gengsi, atau ingin dipuji orang lain. Padahal barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan dan bisa saja dapat merugikan dirinya sendiri. Dalam ekonomi syariah, konsumsi seperti itu dianggap kurang baik karena tidak memberikan manfaat yang jelas. Islam mengajarkan bahwa manusia harus bijak dalam menggunakan harta dan mempertimbangkan apakah sesuatu yang dikonsumsi ini benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian. Maslahah juga menjadi pembeda antara konsumsi dalam ekonomi syariah dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kepuasan pribadi sering menjadi tujuan utama konsumsi. Selama seseorang merasa puas dan mampu membeli barang tersebut, maka konsumsi dianggap berhasil. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kepuasan pribadi saja belum cukup. Konsumsi juga harus memperhatikan halal dan haramnya, manfaat barangnya, dampak sosialnya, kesehatannya, moral, dan keberkahan hidupnya. Karena itu, sesuatu yang mungkin terlihat menyenangkan belum tentu dianggap baik dalam Islam, kalau ternyata dapat merusak diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. Konsep maslahah mengajarkan bahwa manusia harus berpikir lebih jauh sebelum menggunakan hartanya. Manusia tidak boleh hanya memikirkan kesenangan sesaat, tetapi juga harus memikirkan manfaat jangka panjang dan dampaknya terhadap kehidupan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi yang baik adalah konsumsi yang bermanfaat, tidak berlebihan, tidak merugikan, dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Selain itu, konsep maslahah juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan hidup manusia. Islam tidak melarang manusia menikmati rezeki dan fasilitas hidup, tetapi manusia harus tetap menjaga nilai moral, kesehatan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan adanya konsep maslahah, manusia diharapkan tidak menjadi konsumtif atau terlalu mengejar gaya hidup mewah tanpa memikirkan manfaat yang sebenarnya. Bentuk-bentuk maslahah dalam konsumsi yang pertama, maslahah bagi diri sendiri. Konsumsi dalam ekonomi syariah, konsumsi harus memberikan manfaat bagi diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.
Artinya barang atau jasa yang digunakan seharusnya, dapat membantu manusia menjalankan kehidupannya dengan baik dan tidak merusak diri sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa, manusia harus menjaga menjaga tubuhnya, kesehatannya, akalnya, dan kehidupannya dengan baik, karena semuanya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia diajarkan, eee, mmm, untuk mengonsumsi sesuatu yang halal, sehat, aman, dan bermanfaat. Sebaliknya, Islam melarang manusia mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak tubuh dan kehidupannya, seperti minuman keras, narkoba, makanan yang berbahaya, atau sesuatu yang dapat merusak kesehatan dan moral manusia. Konsep maslahah juga mengajarkan manusia supaya tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Kadang ada orang yang terlalu berlebihan dalam makan, berbelanja, atau menggunakan uang hanya demi kesehatan sesaat, tanpa memikirkan dampaknya. Padahal perilaku seperti itu bisa merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Islam mengajarkan bahwa hidup sederhana dan seimbang lebih baik dibanding hidup berlebihan, tetapi penuh masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang memilih memberi makanan yang sehat dan halal untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Hal tersebut termasuk konsumsi yang mengandung maslahah karena dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh lainnya, mahasiswa yang membeli buku, laptop, atau perlengkapan kuliah untuk membantu pendidikan dan masa depannya. Selain itu, seseorang yang menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga juga menunjukkan konsumsi yang bermanfaat. Sebaliknya, orang yang menghabiskan uang untuk membeli minuman keras atau narkoba termasuk konsumsi yang tidak memiliki maslahah karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan. Selanjutnya ada yang kedua, maslahah bagi keluarga dan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang dari manfaat pribadi saja, tetapi juga manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk hidup sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itu, penggunaan harta juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Konsumsi yang baik seharusnya dapat membantu menciptakan kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Misalnya, seseorang menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu pendidikan anak, membantu orang tua, atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut dianggap memiliki nilai maslahah karena memberikan manfaat yang lebih luas. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak hidup individualis atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika seseorang yang memiliki kelebihan rezeki, maka dia dianjurkan untuk membantu sesama melalui sedekah, zakat, infak, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Konsep maslahah juga mengajarkan bahwa konsumsi tidak boleh merugikan masyarakat. Misalnya, seseorang yang membeli atau menggunakan sesuatu yang justru dapat merusak lingkungan, mengganggu orang lain, atau menimbulkan kerusakan sosial. Dalam Islam, perilaku seperti ini tidak dianjurkan karena tidak membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Contohnya, ada seseorang yang menggunakan penghasilannya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya supaya memiliki masa depan yang lebih baik. Hal tersebut termasuk konsumsi yang membawa maslahah bagi keluarganya.
Contoh lainnya, seseorang yang membeli bahan makanan lalu memasak untuk keluarganya, sehingga kebutuhan keluarganya terpenuhi dengan baik. Selain itu, orang yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu tetangganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi juga menunjukkan bahwa konsumsi yang memiliki, manfaat sosial. Contoh lain adalah, masyarakat yang bersama-sama membantu korban korban bencana melalui makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Sebaliknya, seseorang yang menggunakan uang untuk kegiatan yang dapat merusak masyarakat seperti perjudian atau penyebaran barang yang dapat berbahaya, dianggap tidak memiliki maslahah dalam konsumsi. Selanjutnya ada maslahah yang ketiga, maslahah bagi agama dan kehidupan spiritual. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga dapat harus membantu manusia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendukung kehidupan spiritualnya. Artinya, barang dan jasa yang digunakan sebaiknya dapat membantu manusia menjalankan ibadah dan kehidupannya yang lebih baik menurut ajaran Islam. Islam juga mengajarkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus berjalan dengan seimbang. Karena itu, konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus membantu manusia menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seseorang yang menggunakan hartanya untuk membeli perlengkapan ibadah, membantu kegiatan keagamaan, bersedekah, atau mendukung pendidikan agama, hal tersebut dianggap memiliki maslahah karena membawa manfaat bagi kehidupan spiritual manusia. Selain itu, konsumsi yang halal dan baik juga dipercaya membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, harta yang digunakan untuk hal-hal yang haram biasanya tidak membawa ketenangan walaupun terlihat menyenangkan secara duniawi. Contoh kehidupan dalam sehari-hari, misalnya seseorang yang membeli Al-Quran, buku agama, atau perlengkapan sholat untuk membantu ibadahnya sehari-hari. Contoh lainnya adalah seseorang yang menggunakan sebagian penghasilannya untuk membantu pembangunan masjid atau kegiatan sosial keagamaan. Selain itu, orang tua yang menggunakan hartanya untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang baik supaya mendapatkan pendidikan agama dan akhlak yang baik juga termasuk bentuk konsumsi yang memiliki maslahah. Contoh lain adalah seseorang yang memilih makanan makanan halal walaupun pilihannya lebih sedikit dibandingkan makanan yang tidak jelas kehalalannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan keberkahan dan nilai agama dalam konsumsi. Tujuan maslahah dalam konsumsi, konsep maslahah dalam konsumsi bertujuan supaya manusia menggunakan harta dengan cara yang baik, bijak, dan membawa manfaat bagi kehidupannya. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bukan hanya tentang membeli atau menggunakan barang, tetapi juga tentang bagaimana manusia memanfaatkan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar dan bertanggung jawab. Maslahah mengajarkan bahwa setiap kegiatan konsumsi seharusnya memberikan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Karena itu, Islam tidak mengajarkan manusia hidup hanya untuk mengajarkan kesenangan atau memenuhi hawa nafsu semata. Melalui konsep maslahah, manusia diajarkan supaya menggunakan harta secara bijak, tidak boros, tidak berlebihan, menjaga kesehatan, menjaga moral, membantu sesama, dan memperoleh keberkahan hidupnya. Tujuan maslahah adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik
dan seimbang. Harta dalam Islam bukan tujuan utama hidup, tetapi alat untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan melakukan kebaikan. Karena itu, manusia dianjurkan untuk menggunakan harta untuk sesuatu yang bermanfaat, mendukung pendidikan, menjaga kesehatan, membantu keluarganya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maslahah juga bertujuan menjaga kesehatan dan akhlak manusia. Islam mengajarkan supaya manusia mengonsumsi makanan dan barang yang halal, sehat, bersih, dan tidak merusak kehidupan. Selain itu, konsep maslahah mengajarkan kepedulian sosial. Ketika seseorang memiliki rezeki yang lebih, maka dia dianjurkan untuk membantu orang lain melalui zakat, sedekah, infak, dan bantuan sosial lainnya. Prinsip ini mm, membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis karena adanya rasa yang saling membantu dan peduli terhadap sesama. Maslahah juga mengajarkan bahwa kebahagiaan di hidup tidak hanya diukur dari banyaknya barang atau harta yang dimiliki, tetapi dari manfaat yang dirasakan, ketenangan hidup, rasa syukur, dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ekonomi syariah ingin menciptakan kehidupan yang seimbang, adil, sehat, sederhana, dan penuh manfaat bagi masyarakat. Contohnya, misal ada seseorang yang menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan menjaga kesehatan dibanding menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Contoh lain adalah mahasiswa yang mampu mengatur uang bulanan dengan baik sehingga cukup untuk kebutuhan kuliah dan kehidupan sehari-hari tanpa hidup yang berlebihan. Selain itu, seseorang yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakatnya yang membutuhkan juga termasuk bentuk penerapan maslahah dalam konsumsi. Sebaliknya, seseorang yang menghabiskan uang hanya demi mengikuti tren atau gaya hidup mewah tanpa manfaat yang jelas dianggap kurang sesuai dengan konsep maslahah dalam ekonomi syariah. Selanjutnya adalah perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertian perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah cara seseorang menggunakan harta, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi tidak hanya dilihat dari banyaknya barang yang digunakan atau seberapa besar kepuasan yang diperoleh, tetapi juga dilihat dari cara, tujuan, dan dampak dari konsumsi tersebut. Islam juga mengajarkan bahwa manusia boleh menikmati rezeki dan fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus dilakukan secara halal, baik, sederhana, tidak berlebihan, dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah sangat berbeda dengan perilaku konsumsi yang hanya didasarkan pada hawa nafsu atau keinginan duniawi semata. Dalam kehidupan modern sekarang, banyak orang menjadikan konsumsi sebagai bagian dari gaya hidup. Kadang seseorang membeli barang bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi, ingin mengikuti tren, ingin dipuji orang lain, atau takut dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya banyak masyarakat menjadi konsumtif dan sulit mengontrol pengeluaran. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang dianjurkan karena dapat membuat manusia boros, terlalu cinta kepada dunia, kurang bersyukur, dan lupa terhadap tanggung jawab sosialnya. Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk dihabiskan demi kesenangan pribadi, tetapi juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan dapat membawa manfaat.
Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan akhlak dan moral manusia. Cara seseorang yang menggunakan harta dapat menunjukkan bagaimana sikapnya terhadap rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menggunakan hartanya untuk kebutuhan yang baik, dapat membantu keluarganya, pendidikannya, kesehatannya, ibadahnya, dan membantu masyarakatnya, maka perilaku konsumsi tersebut dianggap baik dalam Islam. Sebaliknya, kalau seseorang menggunakan hartanya untuk pemborosan, hal-hal yang haram, pamer kekayaan, atau sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, maka perilaku tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam Islam, manusia juga diajarkan hidup yang seimbang dalam konsumsi. Artinya, manusia tidak boleh terlalu pelit sampai tidak mau memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi juga tidak boleh terlalu boros dan menghamburkan uangnya tanpa tanpa adanya manfaat bagi diri sendiri. Prinsip keseimbangan ini sangat penting supaya manusia dapat hidup lebih tenang dan tidak terjebak dalam masalah ekonomi. Selain itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperlihatkan keberkahan. Kadang ada orang yang memiliki penghasilan yang besar, tetapi hidupnya tidak tenang karena uang yang digunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana tetapi hidupnya terasa cukup dan tenang karena digunakan dengan cara yang halal dan bermanfaat. Dalam Islam, keberkahan lebih penting dibandingkan sekadar banyaknya harta. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga mengajarkan manusia untuk memiliki rasa syukur. Ketika seseorang mampu bersyukur atas apa yang dimilikinya, maka dia tidak akan mudah iri terhadap kehidupan orang lain dan tidak akan memaksakan diri untuk membeli sesuatu di luar kemampuannya. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur sering membuat manusia terus merasa kurang, walaupun sebenarnya kebutuhannya sudah terpenuhi. Karena itu, Islam mengajarkan manusia supaya hidup sederhana dan menggunakan hartanya secara bijak. Adapun prinsip-prinsip perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, mengonsumsi barang yang halal dan baik. Dalam ekonomi syariah, manusia diwajibkan mengonsumsi barang yang halal dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam perilaku konsumsi seorang muslim karena apa yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi kehidupannya, kesehatannya, akhlaknya, bahkan keberkahan hidupnya. Halal halal berarti barang atau makanan yang tersebut yang diperbolehkan menurut ajaran Islam dan tidak termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Sedangkan baik berarti barang tersebut aman digunakan, bersih, sehat, berkualitas, dan juga tidak membahayakan tubuh maupun kehidupan sesama manusia. Islam juga tidak hanya memperhatikan apakah suatu barang halal secara hukum agama, tetapi juga memperhatikan kualitas dan dampaknya bagi manusia. Karena itu, sesuatu yang halal tetapi membahayakan kehidupan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Dalam ekonomi syariah, manusia dilarang mengonsumsi sesuatu yang haram, membahayakan tubuh, merusak akal, merusak moral, ataupun membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, kosmetik, kosmetik, maupun barang lain yang digunakan sehari-hari.
Prinsip ini mengajarkan bahwa, konsumsi bukan hanya, soal memenuhi keinginan, tetapi juga menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya. Eee, Selain barangnya yang harus halal, cara mendapatkan barangnya juga, eee, tersebut juga harus halal. Dalam Islam, sesuatu yang diperboleh dari cara haram, dianggap tidak membawa keberkahan walaupun jumlahnya itu banyak. Misalnya hasil mencuri, menipu, korupsi, judi, atau riba. Harta seperti ini dianggap tidak baik karena diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain. Karena itu Islam mengajarkan manusia untuk mencari rezeki secara jujur dan menggunakan penghasilan halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip halal juga mengajarkan manusia agar lebih sadar terhadap apa yang dikonsumsi setiap hari. Sekarang banyak produk makanan, minuman, maupun barang yang beredar luas, sehingga masyarakat harus lebih teliti dan tidak asal memilih. Dalam ekonomi syariah, konsumsi yang baik bukan hanya membuat manusia kenyang atau senang sementara, tetapi juga menjaga kesehatan, ketenangan hidup, moral, dan keberkahan rezeki. Selain itu, prinsip halal dan baik juga membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan aman. Ketika produsen dan konsumen sama-sama memperhatikan kehalalan dan kualitas barang, maka masyarakat akan lebih terlindungi dari produk berbahaya atau merugikan. Islam juga mengajarkan bahwa tubuh manusia harus dijaga dengan baik karena merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia tidak boleh sembarangan mengonsumsi sesuatu yang merusak kesehatan demi kesenangan sesaat. Prinsip ini membuat manusia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lebih bijak dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang membeli makanan halal walaupun harganya sedikit lebih mahal dibanding makanan yang tidak jelas kehalalannya, karena ingin memastikan apakah yang dikonsumsi ini benar-benar baik. Contoh lainnya, ada seseorang yang bekerja secara jujur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun penghasilannya tidak terlalu besar, dalam Islam penghasilan halal yang sedikit tetapi penuh keberkahan ini lebih baik dibandingkan penghasilan besar tapi dari cara yang haram. Selain itu, ada orang yang lebih memilih membeli makanan sehat dan bersih walaupun harus mengurangi pengeluaran untuk hal lain karena ingin menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya. Contoh lain, ada seorang mahasiswa yang menggunakan uang kiriman orang tuanya dengan baik dan membeli kebutuhan kuliah dari uang yang halal serta tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikannya. Ada juga masyarakat yang mulai lebih memperhatikan label halal pada produk makanan, kosmetik, dan minuman sebelum membeli karena sadar pentingnya konsumsi halal dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, seseorang yang menggunakan uang hasil dari penipuan atau judi untuk membeli barang mewah dianggap tidak sesuai dengan prinsip konsumsi dalam Islam karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Contoh lainnya adalah orang yang tetap mengonsumsi sesuatu yang jelas dapat membahayakan kesehatan hanya demi mengikuti gaya hidup atau pergaulannya. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang baik karena manusia seharusnya menjaga tubuh dan kehidupannya dengan baik. Melalui prinsip konsumsi barang yang halal dan baik,
Islam ingin menciptakan kehidupan manusia yang sehat, aman, bersih, bermoral, dan penuh dengan keberkahan. Selanjutnya, tidak berlebihan dan tidak boros. Islam mengajarkan manusia supaya tidak berlebihan dalam menggunakan harta dan tidak boros dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam ekonomi syariah, manusia memang diperbolehkan menikmati rezeki dan membeli barang yang diinginkannya, tetapi tetap harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak melampaui batasnya. Prinsip ini sangat penting karena salah satu masalah dalam kehidupan yang modern sekarang adalah perilaku konsumtif dan pemborosan. Banyak orang yang mengikuti barang bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena untuk mengikuti tren, ingin dipuji oleh orang lain, gengsi, atau sekadar memenuhi keinginan sesaat. Padahal belum tentu barang tersebut benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan mereka. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang baik karena harta seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang sesuatu yang lebih bermanfaat dan membawa kebaikan. Islam juga mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kesederhanaan bukan berarti manusia tidak boleh menikmati hidup, tetapi manusia harus mampu mengendalikan diri dan tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya. Perilaku boros biasanya muncul ketika seseorang terlalu mengikuti hawa nafsu dan gaya hidup. Kadang seseorang juga membeli barang hanya uh, karena diskon, viral di media sosial, atau ingin terlihat lebih hebat dibandingkan orang lain. Akibatnya banyak orang yang membeli sesuatu atau barang tersebut sebenarnya tidak terlalu diperlukan dan akhirnya mengalami kesulitan keuangannya. Dalam ekonomi syariah, pemborosan dianggap kurang baik karena harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Dalam Islam mengajarkan bahwa manusia harus membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan hawa nafsu. Karena manusia selalu menuruti keinginan tanpa kontrol, maka hidupnya bisa dipenuhi dengan sikap yang konsumtif dan tidak pernah merasa cukup. Prinsip tidak boros juga mengajarkan manusia untuk lebih bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Orang yang bersyukur biasanya lebih mampu menggunakan hartanya dengan baik dan tidak mudah tergoda untuk membeli sesuatu hanya demi gengsinya. Selain itu, perilaku hidup sederhana dapat membantu seseorang memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil dan terhindar dari utang yang tidak perlu. Dalam ekonomi syariah, penggunaan harta yang baik adalah penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak merugikan diri sendiri, dan tetap memberikan manfaat. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa sebagian harta sebaiknya disimpan, dikelola, atau digunakan untuk membantu orang lain, bukan dihabiskan hanya demi kesenangan sesaat. Selain itu, hidup sederhana membuat manusia lebih tenang dan tidak terlalu terobsesi dengan gaya hidup yang mewah. Sekarang, banyak orang merasa harus selalu mengikuti perkembangan tren supaya dianggap keren atau modern. Padahal hal seperti ini sering membuat seseorang membeli barang di luar kemampuan dan akhirnya mengalami masalah ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak dilihat dari kemewahan barang yang dimiliki, tetapi dari akhlak, kejujuran, dan cara hidupnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang membeli pakaian sesuai dengan
kebutuhannya tanpa harus selalu membeli model terbaru setiap saat hanya demi mengikuti tren. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang mampu mengatur uang bulanan dengan. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang membeli pakaian sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membeli model tersebut setiap saat hanya demi mengikuti tren. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang mampu mengatur uang bulanan dengan baik sehingga cukup untuk kebutuhan kuliah, makan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ada juga orang yang memilih menabung sebagian penghasilannya daripada menghabiskan uang hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh lain adalah keluarga yang hidupnya sederhana walaupun memiliki penghasilan yang cukup besar karena lebih memilih menggunakan uangnya untuk pendidikan anak dan kebutuhannya masa depan. Selain itu, seseorang yang membeli handphone baru karena memang handphone lamanya sudah rusak, tentu berbeda dengan orang yang terus mengganti handphone hanya untuk demi mengikuti tren media sosialnya. Sebaliknya, ada orang yang membeli barang hanya karena diskon atau ingin terlihat mewah di depan orang lain sampai akhirnya terlilit utang. Dalam Islam, perilaku seperti ini termasuk pemborosan dan kurang mencerminkan sikap yang bijak dalam menggunakan harta. Contoh lainnya adalah seseorang yang sering menghamburkan makanan dan membeli makanan yang berlebihan sampai banyak yang terbuang. Dalam ekonomi syariah, hal seperti ini tidak dianjurkan karena makanan seharusnya dimanfaatkan dengan baik dan tidak disia-siakan. Melalui prinsip tersebut yang tidak berlebihan dan tidak boros, Islam ingin membentuk manusia yang sederhana, bijak, bersyukur, bertanggung jawab, dan mampu mengelola hartanya dengan baik. Selanjutnya yaitu mengutamakan manfaat dan maslahah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi keinginan atau mencari kesenangan semata. Konsumsi harus memberikan manfaat atau maslahah bagi diri sendiri maupun orang lain. Maslahah berarti sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan kesejahteraan dalam kehidupan dalam kehidupan manusia. Karena itu, Islam mengajarkan bahwa barang atau jasa yang digunakan seharusnya membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik, bukan justru merusak atau menimbulkan masalah. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia tidak harus digunakan secara bijak dan memiliki tanggung jawab yang baik. Islam tidak menyukai perilaku konsumsi yang hanya didasarkan pada hawa nafsu, gengsi, atau keinginan sesaat tanpa memikirkan manfaatnya. Karena itu, dalam ekonomi syariah, manusia dianjurkan untuk menggunakan harta untuk sesuatu yang bermanfaat, mendukung pendidikan, menjaga kesehatan, membantu keluarga, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Prinsip mengutamakan manfaat membuat manusia lebih berhati-hati sebelum membeli atau menggunakan barang sesuatu. Seseorang tidak dianjurkan membeli barang hanya karena ikut tren atau ingin dipuji orang lain. Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, prinsip maslahah juga mengajarkan bahwa konsumsi seharusnya mendukung hal-hal yang membawa perkembangan positif dalam kehidupan manusia. Misalnya membeli makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan, membeli alat belajar untuk pendidikan, atau menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarganya. Semua itu dianggap lebih baik dibandingkan menggunakan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan diri sendiri. Prinsip ini juga membantu manusia agar tidak terjebak dalam gaya hidup
konsumtif yang berlebihan. Sekarang banyak orang yang membeli barang bukan karena benar-benar butuh, tetapi hanya karena ingin terlihat mewah atau mengikuti gaya hidup orang lain. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini kurang dianjurkan karena dapat menyebabkan pemborosan dan membuat manusia lupa bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Islam mengajarkan bahwa harta seharusnya digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan sekedar untuk pamer atau memenuhi kebutuhan sesaat. Selain itu, juga bermanfaat bagi diri sendiri. Konsumsi dalam Islam juga sebaiknya memiliki manfaat sosial, artinya penggunaan harta yang dapat membantu orang lain dan mendukung kehidupan masyarakat. Misalnya, seseorang yang menggunakan uangnya untuk membantu pendidikan anak, membantu orang tua, mendukung usaha keluarga, atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan. Prinsip maslahah juga mengajarkan manusia agar lebih memikirkan dampak jangka panjang dari penggunaan hartanya. Misalnya, sebelum membeli sesuatu, seseorang sebaiknya berpikir apakah barang ini benar-benar bermanfaat, apakah penggunaannya membawa kebaikan, atau justru menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan begitu, manusia akan menjadi lebih bijak, sederhana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hartanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang membeli buku, laptop, atau alat kerja untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan pengetahuan. Penggunaan harta seperti ini termasuk konsumtif yang memiliki manfaat besar bagi masa depan. Contoh lainnya adalah orang tua menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, dan menjaga kesehatan keluarganya. Hal tersebut menunjukkan penggunaan harta yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Selain itu, seseorang menggunakan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan juga termasuk perilaku konsumsi yang memiliki manfaat sosial. Selain contoh lain adalah mahasiswa yang membeli perlengkapan kuliah sesuai kebutuhan dan tidak memaksakan diri membeli barang mahal hanya demi mengikuti tren pergaulan. Ada juga orang yang memilih membeli makanan sehat dan bergizi walaupun harganya sedikit lebih mahal karena ingin menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya. Selain itu, seseorang yang menggunakan uang untuk mengembangkan usaha kecil supaya dapat membantu ekonomi keluarga juga termasuk bentuk konsumsi yang membawa manfaat. Sebaliknya, orang yang menghabiskan uang untuk hal-hal yang merusak kesehatan atau kegiatan yang tidak bermanfaat dianggap kurang sesuai dengan prinsip maslahah dalam ekonomi syariah. Contoh lainnya adalah seseorang yang terlalu sering membeli barang hanya karena diskon atau mengikuti gaya hidup media sosial, padahal barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan. Dalam Islam, perilaku seperti ini dapat menyebabkan pemborosan dan kurang mencerminkan sikap bijak dalam konsumsi. Selanjutnya yaitu memiliki kepedulian sosial. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga mengajarkan manusia untuk memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Islam tidak mengajarkan manusia hidup individualis atau hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap keadaan masyarakatnya. Dalam ekonomi syariah, harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga memiliki hak orang lain di dalamnya. Karena itu, ketika seseorang memiliki rezeki lebih, maka dia dianjurkan dapat membantu orang lain melalui zakat, sedekah, infak, wakaf, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Prinsip kepedulian sosial bertujuan supaya kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik apabila orang-orang saling membantu
dan peduli terhadap kesulitan sesama. Melalui kepedulian sosial, hubungan antar manusia menjadi lebih erat dan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Prinsip ini juga membantu dapat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Orang yang memiliki kelebihan rezeki dianjurkan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, membantu orang lain bukan dianggap sebagai kerugian, tetapi justru sebagai bentuk kebaikan dan investasi pahala. Selain itu, kepedulian sosial juga mengajarkan manusia untuk tidak terlalu cinta terhadap harta. Islam mengajarkan bahwa hartanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus digunakan dengan baik dan bermanfaat. Prinsip ini membuat manusia belajar bersyukur, peduli, tidak egois, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Kepedulian sosial juga dapat menciptakan rasa aman dan persaudaraan dalam masyarakat. Ketika masyarakat saling membantu, maka orang yang sedang mengalami kesulitan tidak merasa sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian sosial tidak selalu harus berupa bantuan besar. Hal-hal kecil seperti membantu tetangga, membagi makanan, atau ikut kegiatan sosial juga termasuk bentuk perilaku konsumsi yang baik dalam ekonomi syariah. Selain itu, kepedulian sosial juga bisa dilakukan melalui penggunaan harta untuk mendukung fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun masjid, bantuan pendidikan, fasilitas kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam bukan hanya soal menggunakan uang untuk diri sendiri, tetapi juga bagaimana penggunaan harta dapat membawa manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Contohnya, ada seseorang yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu tetangganya yang sedang mengalami kesulitan atau membantu keluarganya yang sedang sakit. Contoh lain, seorang mahasiswa yang mengikuti mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesamanya. Melalui prinsip kepedulian sosial, Islam menciptakan kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling peduli terhadap sesama, lebih adil, harmonis, dan penuh keberkahan. Adapun kesimpulan yang dari materi yang saya berikan yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah cara menggunakan harta dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan mencari kepuasan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan halal dan haram, manfaat, kesederhanaan, keberkahan, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan manusia supaya menggunakan harta secara bijak, tidak boros, tidak berlebihan, serta memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakatnya. Melalui perilaku konsumsi yang baik, manusia dapat menjadi lebih seimbang, tenang, penuh rasa syukur, dan memperoleh keberkahan dalam kehidupannya. Demikian materi mengenai perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati harta dan fasilitas hidup, tetapi Islam mengajarkan bagaimana menggunakan harta dengan benar dan bertanggung jawab. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan harta untuk hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menerapkan prinsip konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat lebih sederhana, bijak, dan penuh keberkahan. Saya Naila Triara, terima kasih atas perhatian teman-temannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.